Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita akan menyambut iring-iringan keluarga memasuki ruangan. Prosesi ini dilaksanakan dengan gaya American style. Terlebih dahulu, Papa dari Ari akan memasuki ruangan. The father of the groom, Mr. Rahman Sugiono. Saudara bisa mengarahkan pandangan ke belakang. Welcome Papa dari Ari yang disusul sibling of the groom, Mr. and Mrs. Andre Rahman Wijaya. Silakan mengambil posisi di tempat yang sudah disediakan. Kita akan bersama-sama menyambut the grooms, mempelai laki-laki, Mr. Ari Gradianto Nugroho. Kita berikan tepuk tangan, aplaus yang meriah untuk Saudara Ari Gradianto Nugroho. Ya, mengambil posisi sebelah kiri saya, menghadap. Baiklah. Disusul Mama dari Debrina, Mother of the Bride, Mrs. Hartono Secowadi. Yang langsung disusul siblings of the bride, Miss Shannon Octavia Secowadi dan Miss Stephanie Novita Secowadi. Baiklah, sekali lagi kita akan menyambut mempelai perempuan dengan aplaus. Akan segera masuk the bride and the father of the bride, Miss Debrina Secowadi dan Mr. Hartono Secowadi. Terus kita berikan sambutan yang meriah, saudara, aplaus, tepuk tangan. Inilah Debrina siap memasuki pernikahan kudus. Dengan senyum ceria menatap hari esok. Baiklah, boleh saya mengajukan satu pertanyaan? Siapakah yang akan menyerahkan Debrina untuk dinikahkan kepada Ari? Saya Hartono Secowadi sebagai ayahnya Debrina akan menikahkan dengan Ari Gradianto. Puji Tuhan, berikan sambutan, saudara, tepuk tangan. Boleh berjabat tangan, kemudian bisa menyerahkan tangan Ari dan tangan Debrina. Diberikan pesan yang baik untuk menantu. Ya, silakan Papa dari Debrina. Ari bisa menuntun Debrina untuk pada posisi tempat yang sudah disediakan. Bapak Ibu, kita tetap berdiri. Saya ingin mengajak setiap saudara kita menyanyikan satu pujian yang terdapat di dalam panduan Holy Matrimony yang ada di tangan Bapak Ibu. Dan naikkan pujian Besar Anugerah-Mu. Bersama-sama naikkan pujian ini. Haleluya, haleluya. Ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam kelimpahan. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan.
semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Mari bersama-sama nyanyikan besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Sekali lagi nyanyikan pujian ini. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Kalau boleh bersama-sama mengangkat tangan, nyatakan besar anugerah-Mu. Haleluya. Anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh mengucap syukur karena begitu besar anugerah-Mu, begitu limpah kasih karunia-Mu bagi kami. Thank you, terima kasih untuk tuntunan dan penyertaan Tuhan atas kehidupan kami, teristimewa untuk saudara kami, Ari dan Debrina, di mana Tuhan Engkau yang telah mempertemukan dan membangun satu kasih asmara di antara mereka. Engkau yang menyatukan dan nantinya mengikatkan mereka di dalam pernikahan kudus, Holy Matrimony pada pagi hari ini. Kami berdoa, biarlah Engkau sendiri Allah yang menuntun, menyertai dan memberkati bahtera pernikahan yang akan mereka bangun. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, let the happiness, kebahagiaan itu Engkau turunkan atas kedua keluarga yang akan dipersatukan melalui pernikahan kudus ini. Terima kasih sukacitamu melimpah atas setiap kami. Terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Mari kita yang percaya katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, silakan duduk Ari dan Debrina. Renungan akan disampaikan oleh Senior Pastor di Gereja Kristen Perjanjian Baru Masa Depan Cerah, Pastor Andreas Raharjo.
Selamat siang Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya kasihi. Memang pemberkatan seperti ini memang jarang, bahkan belum pernah dialami oleh gereja Tuhan di waktu-waktu sebelumnya, tetapi pada masa pandemi ini kita harus tetap menjaga protokol kesehatan dengan semuanya sebelum gedung dipakai, didisinfektan dan lain sebagainya. Jadi saya harap ini tidak mengganggu semuanya jalannya ini. Jadi pengantin mempelai pria dan wanita pun juga izinkan mereka untuk mereka memilih untuk tidak memakai masker for the sake of the photography, jadi nanti kalau fotografi foto, ada pihak keluarga juga akan diminta untuk melepas masker sebentar untuk difoto, saudara ya. Soalnya kalau difoto pakai masker tidak tahu ini benar atau tidak nantinya, ini ari atau enggak. Ya, itu. Tapi saudara, memberkati pernikahan itu sering saya lakukan, tapi ada bedanya memberkati pernikahan biasa dan memberkati pernikahan yang saya tahu mempelainya itu dari kecil, nah itu lain. Dan Debrina ini saya kenal karena kita tetangga sama Pak Hartono. Ya, Pak Hartono ini adalah teman kuliah saya juga, jadi kenalnya sudah sebelum menikah, dan kemudian juga Debrina ini tahu dari kecil, jadi seperti keluarga sendiri, jadi kita santai saja. Jadi, tapi hari ini satu, kamu kelihatan cantik sekali, ya. Yang kedua, kamu mendapatkan pria yang the best. Kita sama-sama ya nanti ya hari. Oke, mereka telah sebelum pernikahan ini mereka telah menjalani yang disebut premarital counseling. Tentunya sudah banyak yang dibicarakan bahwa sebetulnya pernikahan ini bukan adalah persatuan orang yang sama, ya. Mereka adalah dua pribadi yang sangat berbeda. Tentunya mereka sudah sadar, ya. Yang sama profesinya, ya, profesinya mereka sama-sama dokter, ya, tapi karakternya pasti berbeda, latar belakang berbeda, persepsi pikirannya berbeda, tapi yang luar biasa itu justru perbedaan itu disatukan oleh Tuhan yang punya ide pernikahan itu. Dari perbedaan yang sangat-sangat luar biasa sebetulnya. Kalau ada orang yang mengatakan, aku ini kok cocok sama dia, sebetulnya itu cocok karena ada cintanya. Saudara. Kalau tidak ada cintanya, ya sebetulnya manusia ini tidak ada yang cocok satu dengan yang lain. Ya semuanya mempunyai, dibentuk dengan kondisi yang berbeda, orang tua yang berbeda, ya sosial ekonomi yang berbeda, pendidikan yang berbeda juga, semuanya lain. Gitu. Tapi kalau yang perbedaan yang begitu besar itu, kemudian disatukan dalam satu pernikahan, there must be a purpose. Pasti ada tujuannya. Dan tujuannya bukan tujuan yang kecil. God has great purpose untuk menyatukan kamu berdua. Tentunya kamu punya tujuan hidup sendiri, ya kan? Mau menikah kan punya tujuannya, kepingin ini, kepingin itu. Tapi behind everything, God has a purpose. Ya, jadi dan satu purpose-nya itu, purpose rohani ini, satu rahasia, karena ini pernikahan itu adalah ide daripada Tuhan, maka itu untuk satu rahasia yang Tuhan inginkan bahwa persatuan suami istri itu seperti persatuan antara Kristus dan jemaatnya. Ini sesuatu yang dalam sekali, saudara, tetapi nanti pada akhir zaman ini katanya gereja sebagai mempelai Kristus, itu mempelai wanita Kristus, dan persatuan antara Kristus dengan jemaatnya itu menjadi disimbolkan dibuat Tuhan itu satu gambaran sebetulnya itu yang akan terjadi tentang pria yang bersatu dengan wanita itu. That's the revelation of the unity of Christ and His Church itu. Jadi ada tujuannya, spiritual purpose itu ada.
Ya, dan yang kedua yang tentunya tujuannya itu untuk menurunkan generasi yang takut akan Tuhan. Ya, saya tahu Bapak Hartono dan Ibu Susan dan mereka adalah orang yang cinta Tuhan, ya, dan mereka yang mengasihi Tuhan, dan anak-anaknya juga cinta Tuhan, dan ini biarlah generasi itu menjadi satu generasi yang takut akan Tuhan. Dan kenapa demikian? Karena Tuhan itu ingin menurunkan berkat-Nya from generation to generation. Tuhan bukan hanya memberkati satu generasi saja, tapi berkat-Nya itu bisa turun-temurun. Ya. Berkat bisa menurun, tapi kutuk juga bisa. Kalau kita hidupnya keliru, tapi kutuk itu bisa menurun. Tapi untung kalau kita takut akan Tuhan, maka kita kutuk itu semua diputuskan supaya berkat Tuhan itu menurun dari parents, dari orang tua Ari dan orang tua Debrina, dan biarlah itu sampai ke anak cucu semuanya. Berkat Tuhan itu, kebahagiaan, yang sukacita yang kalian alami itu diturunkan sampai ke anak cucu. Tujuan apa lagi Tuhan itu? Yaitu supaya engkau menjadi sokok guru daripada gereja Tuhan. Gereja itu tidak akan menjadi gereja yang kuat kalau tidak ditopang oleh keluarga yang kuat. Sudah tidak mungkin gereja itu menjadi kuat. Gereja kuat bukan karena karisma pendetanya atau programnya yang hebat dan lain sebagainya. Ya, the church becomes strong because within the church there are a lot of strong families. Keluarga-keluarga yang luar biasa. Ya, kalau keluarganya diruntuhkan, ya gerejanya juga runtuh. Jadi keberadaanmu sebagai keluarga itu mendukung satu keberadaan gereja juga. Ya. Apa tujuannya? Yang lain juga, sama Revelation, the unity of Christ and His Church itu. Ya, dan yang kedua, supaya menurunkan keturunan yang ilahi sebagai sokok guru dari jemaat. Ya, Tuhan menciptakan keluarga sebagai healing center. Healing center. No place like home. Kemana pergi-pergi itu ada istilah no place like home. Home sweet home. Itu kenapa? Tuhan ciptakan itu untuk to rejuvenate us, itu, untuk menyegarkan kita. Kalau saya pun pergi pelayanan kemana-mana, itu rasanya itu hotel yang bagus sekalipun tidak akan bisa memenangkan rumah. Ya. Hotelnya bisa lebih bagus, kamarnya lebih indah. Nah, kamar saya sendiri mungkin berantakan, tapi pada waktu saya tidur di ranjang saya dengan mungkin tidak seindah hotel, itu tidur yang paling nyenyak. Itu yang there is no place like home. It's a healing center, di mana jiwa yang penat, jiwa yang capek bekerja, pulang ke rumah, dan itu di situ Tuhan menyediakan kesegaran dalam rumah tangga itu. Ada orang yang mengatakan small heaven, rumah tangga itu seperti small heaven. Dan kalau kita mengerti tujuan ini, sebetulnya itu Tuhan tidak punya showroom. Showroomnya Tuhan itu ya, untuk mencerminkan surga itu sebetulnya itu rumah tangga yang bahagia, itu small heaven. Itu yang akan dirasakan oleh mempelai wanita, mempelai pria, bahkan anak-anakmu akan merasakan itu. Ya, itu semuanya. Dan diharapkan nanti kalau anak-anakmu sudah besar, anak-anakmu akan mengatakan, aku tidak pernah menyesal dibesarkan oleh papa mama yang luar biasa. Karena mereka bukan hanya memberikan edukasi, tapi mereka memberikan iman, nilai, dan menciptakan suasana yang sangat indah dalam rumah tangga. Itu, sudah. Jadi ada banyak purpose-nya, tapi nanti sambil jalan lah kamu, ya toh. Jadi sambil jalan, sudah tidak sabar lagi saya. Mestinya poinnya ini saya barusan 4, mestinya ada 900 poin. Ya. Tapi saya akhiri sampai yang keempat ini karena ya
Ari sudah tidak sabar, Debrina juga sudah tidak sabar. Ya. Baru ketawa, ini sudah tegang terus ini. Ini berapa poin ini? Mestinya ada 900 poin. Ya. Ingatlah, di balik persatuan sebagai suami istri, God has a great purpose. Dan biarlah rencana Tuhan itu terwujud dalam hidupmu, Ari dan Debrina. Dan bukan hanya cuman pernikahan itu bukan perpaduan dua individu, tapi dua keluarga besar juga. Keluargamu, engkau diharapkan untuk menjadi berkat bagi keluargamu, Ari, dan keluargamu, Debrina. Semua biarlah menjadi sukacita, karena ada orang yang cinta Tuhan itu disatukan, dan berkat Tuhan itu disebarkan ke keluarga besar. Diberkatilah engkau, Ari, diberkatilah engkau, Debrina. Oke, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami semua yang ada di sini bukan hanya ingin menonton, tetapi we will offer the best prayer. Kami ingin memberikan doa yang terbaik untuk Ari dan Debrina, Tuhan. Hari ini mereka dipersatukan sebagai suami istri, dan lahirlah satu keluarga kecil, Tuhan, pada hari ini, Tuhan Yesus. Dan biarlah Engkau yang memimpin proses ini sampai selesai. Dan biarlah selama proses ini hati kami dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera melihat pekerjaan-Mu yang luar biasa. Kami bersukacita untuk Ari yang sudah Engkau siapkan menjadi seorang yang hebat dalam kerajaan Tuhan. Engkau siapkan Debrina yang juga luar biasa. Bukan kebetulan kalau profesi mereka sama menjadi dokter, Tuhan Yesus. Pasti juga Engkau mempunyai tujuan dipersatukannya kedua anak-Mu ini, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami serahkan waktu selanjutnya dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Silakan kedua mempelai berdiri. Ya. Saya akan bertanya kepada kedua mempelai, dan sementara ini kursi akan disingkirkan supaya fotonya jadi lebih bagus. Kursinya disingkirkan, tolong supaya foto, kalau difoto dari belakang lebih bagus, karena sudah tidak duduk lagi, sudah. Saya akan bertanya kepada mempelai pria terlebih dahulu. Silahkan mic-nya dipegang. Ini Ari, tolong dijawab dengan jelas, singkat, jelas, dan semua jemaat mendengarnya. Kalau jemaat sudah mendengar dan setuju, kasih tepuk tangan. Ya. Jangan salah jawab. Kalau salah jawab, sampai di sinilah. Itu kita tidak bisa lanjutkan. Ya. Jawablah dengan saya bersedia, dan atau ya pokoknya itu ya. Saudara Ari, bersediakah engkau menerima wanita cantik yang ada di sebelah kananmu, di sebelah kiri tidak ada, saudara ya. Dan berjanji di hadapan Tuhan dan jemaat bahwa engkau akan mencintai, menghormati, dan menghargai dia, serta mau menerima dia dalam keadaan baik maupun buruk, kaya maupun miskin, sakit maupun sehat, sampai kematian memisahkan engkau dari dia. Apa jawabmu, Ari? Ya, saya bersedia. Jelas, sudah jelas dan tegas. Ya, silakan Debrina. Saudari Debrina, bersediakah engkau menerima pria di sebelah kirimu ini, pria yang gagah, ganteng, dan hobinya sama-sama saya? Dan berjanji di hadapan Tuhan dan jemaat bahwa engkau akan mencintai, menghormati, dan menghargai dia, serta mau menerima dia dalam keadaan baik maupun buruk, kaya maupun miskin, sakit maupun sehat, sampai kematian memisahkan engkau dari dia. Apa jawabmu, Debrina? Ya, saya bersedia. Ternyata tidak kalah tegasnya loh hari ini. Ini tegas loh ini anak ini. Dari kecil ya sudah tegas ya. Dan saya memberikan kesempatan bagi kedua mempelai untuk mengucapkan sumpah setianya. Saya minta kedua mempelai berhadapan ya, memegang tangan ya, saling berpegangan, satu tangan berpegangan,
saya ingin mempelai pria mengucapkan sumpah setianya. Saya mundur dulu supaya fotonya bisa bagus. Kalau enggak pun nanti saya dibuat blur kok sama fotografer itu. Karena Tuhan yang telah menyatukan dan menetapkan cinta kasih kita, maka aku, Ari Gradianto Nugroho, mengambil engkau, Debrina Sejawati, sebagai istriku untuk saling memiliki dalam senang maupun susah, dalam sehat maupun sakit, dalam masa kelimpahan maupun kekurangan. Dan aku berjanji untuk mengasihi engkau seperti Tuhan mengasihi jemaatnya, dan aku mengikatkan diriku padamu sampai seumur hidupku. Mari kita sambut dengan tepuk tangan. Luar biasa. Silakan Debrina mengatakan sumpah setianya, masih berpegangan tangan juga. Ari Gradianto Nugroho, aku juga percaya akan janji Allah dan rencananya bahwa aku adalah pilihan yang tepat sebagai istrimu. Oleh karena itu aku, Debrina Sejawati, memilih engkau sebagai suamiku untuk saling memiliki dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam sehat maupun sakit, dalam senang maupun susah. Aku berjanji untuk menghormati engkau dan menundukkan diriku seperti gereja kepada Kristus seumur hidupku. Mari kita sambut dengan tepuk tangan. Luar biasa sekali. Dan sumpah setia mereka akan dimeteraikan oleh penyematan cincin oleh mempelai pria. Dikatakan dulu, nanti mic-nya diberikan kepada, ya silakan. Aku berikan cincin ini sebagai tanda ikat janjiku padamu, dan aku meteraikan sumpah setiaku padamu dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pelan-pelan menghadap ke kamera. Menghadap ke kamera, pelan-pelan. Miringin tangannya. Sudah, kameramen? Sudah? Oke. Saya berikan kesempatan untuk mempelai wanita untuk menyematkan cincin kepada mempelai pria. Aku berikan cincin ini sebagai tanda ikat janjiku. Dan aku materaikan sumpah setiaku dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Silakan pelan-pelan menghadap ke kamera. Oke. Amin. Berikan tepuk tangan luar biasa. Saya memberikan kesempatan bagi kedua mempelai untuk mengucapkan terima kasih kepada orang tua. Ya, tidak ada yang bisa menggantikan pengorbanan orang tua kepada mereka. Oleh sebab itu, ayah atau papa dari mempelai pria terlebih dahulu dan saudara mempelai pria untuk bisa bangkit berdiri kalau ada, ya silakan, ya silakan papa bangkit berdiri karena Ari akan memberikan ucapan terima kasihnya kepada ayah bahkan juga saudaranya. Silakan Ari. Papa, terima kasih selama ini sudah membesarkan Ari dari kecil sampai sekarang sudah dewasa. Ari tahu Ari banyak yang salah, Ari tahu Ari banyak yang kurang, dan selama ini Ari belum bisa membahagiakan Papa.
hari ini Ari mau menikah. Ari minta restu dari Papa untuk pernikahan Ari dan Debrina. Semoga ini bisa membawa kebahagiaan dan Ari bisa menjadi lebih baik untuk Papa. Mari kita sambut dengan tepuk tangan. Ini luar biasa. Ya. Ya. Silakan duduk kembali. Saya minta keluarga dari mempelai wanita untuk bangkit berdiri. Ya, dan saya berikan kesempatan untuk Debrina untuk mengucapkan terima kasihnya kepada kedua orang tua. Kalau ada saudaranya mau berdiri, ya silakan. Papa, Mama, terima kasih sudah membesarkan Debrina di keluarga yang luar biasa. Bapak nggak pernah mengeluh. Bapak selalu provide everything. Bapak selalu menyediakan semua yang terbaik buat keluarga. Kemudian Mama selalu menjadi mama yang luar biasa. Mama mengurus semuanya dari kecil. Kami 3 bersaudara. Semuanya Mama yang ngurus, mengajari kami dari kecil, menyiapkan semua keperluan kami, mengantarkan kami sekolah. Mama adalah sosok Mama yang dimana aku ingin menjadi seorang Mama seperti Mama juga. Memposisikan diri sebagai seorang istri, seorang anak, seorang menantu, dan seorang ibu yang luar biasa menurut aku. Aku gak bisa minta lebih lagi dari Mama. Ma, Debrina akan bersama-sama dengan Ari membangun bahtera rumah tangga sendiri. Mohon doa restu dari Papa Mama. Berikan kami doa sehingga kami bisa menjalani rumah tangga dalam segala hal, menghadapi apapun itu, dan bisa seperti Mama dan Papa. Terima kasih Pak, terima kasih Ma. Belum cukup apa yang bisa Debrina katakan di sini, tapi Mama Papa tahu apa yang Debrina rasain, dan nanti ke depannya Ari sama Debrina pengen bisa bahagiain orang tua kita, papanya Ari maupun papa mama Debrina juga. Terima kasih. Luar biasa, luar biasa. Satu ucapan terima kasih yang tulus dari seorang anak. Silakan orang tua mempelai wanita untuk duduk kembali, dan saya mengundang kedua mempelai untuk berada di atas untuk mengikuti perjamuan kudus. Saya meminta juga Dr. Paulus untuk sebagai pembimbing mereka dalam premarital counseling untuk bisa ikut bersama-sama mendoakan mereka. Dalamnya ini juga tahu.
has made you special in my sight. Two kinds of song call for one purpose, to glorify and magnify His name. But the differences between us make it hard to go on. And with all our dreams, our hope, we're almost ending. Yet God give grace to join us and to guide. That's the reason through His steadfast love we stand together in one harmony. Forever you and I will be the light that's shining over us. Keep together, not apart, as we know He died on Calvary, giving us great destiny. Though many troubles in our way, we will face it together and carry on. God has placed you in my heart. He has made you special in my sight. Two kinds of song call for one purpose, to glorify and magnify His name. But the differences between us make it hard to go on. And without our dreams, our hope, we're almost ending. Yet God give grace to join us and to guide. That's the reason through His steadfast love we stand together in one harmony. Forever you and I will be the light that's shining over us. Keep together, not apart, as we know He died on Calvary, giving us great destiny. Though many troubles in our way, we will face together and carry on. Mari jemaat kita bangkit berdiri dan kita akan mendoakan kedua mempelai. Sebelum berdoa pemberkatan, saya minta Dr. Paulus untuk berdoa untuk kedua mempelai. Debrina and Ari, you will be okay. Not just okay, but extraordinary. God created you not to be survival, but to be conqueror. Mari kita nyanyikan satu lagu lagi dan kita akan masuk ke dalam doa pemberkatan. Yes, Jesus. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji
kasih untuk hari ini. Kami percaya bahwa Engkau menciptakan hari ini untuk menyatukan kedua anakmu Ari dan Debrina. Bahkan sebelum dunia diciptakan, Engkau sudah menjadikan hari ini Tuhan untuk mempersatukan mereka sebagai suami istri Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, turunkan berkat-Mu atas kedua anak-Mu ini Tuhan Yesus. Diberkatilah Ari dan biarlah apa saja yang dia kerjakan itu Engkau tandai dengan keberhasilan. Nama Tuhan dipermuliakan, diberkatilah Debrina dan biarlah dia menjadi seorang ibu yang luar biasa dan biarlah apa saja yang dia kerjakan Engkau tandai dengan keberhasilan. Engkau akan menjadi suami istri dan berkat Tuhan ada atasmu dan apa yang disatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Dan biarlah ikatan suami istri ini termeterai untuk selama-lamanya atas nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Amin. Saya minta untuk mempelai pria untuk bisa memimpin mempelai wanita untuk maju di depan jemaat semuanya. Ya. Ya. Ya, saya berhadapan, saling berhadapan. Dan saya memberikan kesempatan untuk mempelai pria, untuk membuka cadar mempelai wanita, untuk memberikan wedding kiss. Oh, cepat juga. Ya. Ya. Ini benar Debrina ya, enggak bisa ditukar sudah. Ya. Ya sudah. Nah, lo itu sudah menjadi istrimu, silahkan kasih wedding kiss. Ya. Untuk kepentingan foto, mungkin fotografer ingin yang lebih agak lama dikit gitu loh ya. 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 Oke, fotografer sudah? Siap, oke. Dan mereka akan memberikan persembahan pertama kali kepada gereja, dia terima oleh Bapak Pendeta Handono, silakan. Dan dari pihak gereja akan memberikan Alkitab dan sertifikat pernikahan, silakan Pendeta Stevi untuk bisa memberikannya. Ya, saya ingin kedua mempelai untuk berhadapan dengan jemaat, menghadap ke jemaat, ya, oke. Ya, saya ingin mengumumkan bahwa pemberkatan pernikahan kudus sudah selesai dan berdiri di hadapan saudara pasangan yang terbaru, ya, dan saya akan umumkan berdiri di depan saudara, Bapak dan Ibu, Mr. and Mrs. Ari Gradianto Nugroho, yes. Ya, silakan. Ya, pemberkatan sudah selesai dan tiba foto session. Silakan saya serahkan kepada Pak Nandono.